Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita telah menyegarkan ingatan kita tentang manhaj gerakan Muhammadiyah secara ideologis, khitah dan langkah-langkah. Kita tidak terasa selama satu tahun kita tiap Jum'ah kita sampaikan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lebih dekat lagi untuk menyegarkan ingatan kita agar kita tidak banyak bertanya-tanya dan bisa menjawab pertanyaan dari mereka yang ingin bertanya tentang apa, bagaimana Muhammadiyah itu. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan segarkan ingatan kita tentang anggaran dasar Muhammadiyah. Kita masuk ke dalam akan lebih jelas. Anggaran dasar Muhammadiyah itu apabila kita berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konstitusinya Muhammadiyah. Nah, di sanalah kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana cara bekerjanya. Itu didasarkan pada anggaran dasar rumah tangga, kemudian dijabarkan lagi di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, dijabarkan lagi dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Para jamaah rahimakumullah, anggaran dasar Muhammadiyah itu terdiri dari 42 pasal dan 16 bab. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian bagaimana anggaran dasar Muhammadiyah itu? Di muqaddimahnya diawali dengan surat Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quranul Karim. Dengan menggunakan surat Fatihah itu sudah jelaslah bahwa ini adalah organisasi Islam. Dan dalam surat Fatihah itu kalau kita cermati secara umum begitu, di sana ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada pengakuan bahwa Allah itu adalah zat segala yang maha kuasa di jagat raya ini. Dan di sana juga ada sebuah permintaan hambanya kepada zat yang maha kuasa itu, doa, dan mengandung pernyataan bahwa hanya kepada Allah lah kita itu ingin mendapatkan keberkahan dan permohonan kita kepada Allah agar kita diselamatkan
dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Kemudian dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu juga ada sebuah pernyataan yang selalu harus kita lakukan untuk mencari ridho Allah itu dengan ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini adalah bentuk daripada sebuah sikap pernyataan kita agar kita selalu di dalam berorganisasi, berserikat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho bahwa bertuhan kepada Allah. Tatkala kita itu berserikat di Muhammadiyah, maka kita bertuhan kepada Allah. Tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama Islam, wabil islami dina, dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang harus kita junjung tinggi, bahwa semuanya itu dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, dan itu diuraikan dalam muqaddimah itu bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, sesibuk apapun dalam beraktivitas kita harus kembali mengingat bahwa yang menggerakkan diri kita adalah Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh lepas dari kita semuanya. Dan itu merupakan controlling untuk kita semuanya untuk selalu berbuat yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Karena sebagaimana dalam firman Allah itu, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam muqaddimah juga dikatakan, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kudrat iradat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini di samping sebagai makhluk individu, kita pun juga sebagai makhluk sosial. Tatkala kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus bermasyarakat. Harus bermasyarakat, saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain, saling berinteraksi, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa demikian? Karena manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman dan damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Maka disinilah dituntut kita semuanya untuk menegakkan nilai-nilai keikhlasan dalam kehidupan. Karena kita hanya kepada Allah semuanya, maka kita harus menjunjung tinggi keikhlasan. Karena dengan ikhlas itulah ridho Allah itu akan kita dapat.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi yang bijaksana, yang berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan yang sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum manapun juga adalah sebuah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, maka kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar, ngaji dan ngaji, bertadabbur ya, kitab-kitab Allah itu, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul harus kita tadabburi. Jangan sampai hanya sebagai pajangan dan slogan. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan pada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan itu semuanya, maka Al-Quran menuntunkan kepada kita sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 104 tadi, adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung, yang berbahagia. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, berlandaskan pada Al-Imran 104 itu pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan satu perserikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau yang disebut dengan muktamar. Dan itu kita sudah sampaikan dari muktamar ke muktamar bagaimana hitam Muhammadiyah. Kesemuanya itu perlu menunaikan kewajiban, mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabiullah Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridha Allah di dunia dan di akhirat. Untuk apa itu semuanya? Dalam rangka mencapai masyarakat yang senantiasa bahagia, disertai dengan nikmat dan rahmat Allah yang melimpah. Baldatun thayyibatun warafun ghafur. Satu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, mukadimah anggaran dasar kita, anggaran dasar Muhammadiyah luar biasa. Jadi tidak didasarkan pada dogma-dogma dari hasil pemikiran manusia belaka, tetapi kembali merujuk pada kitabullah dan sunnatur Rasul. Para jamaah rahimakumullah, adapun perserikatan Muhammadiyah yang beranggaran dasar itu, bab yang pertama itu adalah berkaitan dengan nama, pendiri dan tempat kedudukan. Bab pertama ini ada 3 pasal. Pasal yang pertama berkaitan nama, yaitu perserikatan ini dinamakan bernama Muhammadiyah, pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Ini pada pasal yang pertama berkaitan dengan nama. Pasal yang kedua adalah berkaitan dengan pendiri. Siapa yang mendirikan ini? Secara yuridis,
Secara hukum dalam anggaran dasar itu dikatakan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertentapan dengan 18 November 1912 Miladiah di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Jangan mengatakan kapan bubarnya. Jangka waktu yang tidak terbatas. Para jamaah rahimakumullah. Dan pasal yang ketiga adalah tempat kedudukan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta, yang nanti dalam anggaran rumah tangga itu akan disampaikan juga bahwa kita punya 2 kantor di pimpinan pusat itu, yaitu di Yogyakarta, dan yang kedua adalah di pusat ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Oleh karena itu tidak heran kantor Muhammadiyah itu ya ada di Jogja, ya ada di Jakarta. Para jamaah rahimakumullah, pada bab kedua tentang identitas, asas dan lambang, pada pasal 4 identitas dan asas, pasal 4 ayat 1 itu dikatakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah, karena ini adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf dan tajdid, maka Muhammadiyah itu akan selalu dinamis dalam gerakannya. Selalu dinamis, tidak statis. Karena di sini ada yang namanya tajdid, maka Muhammadiyah bukan organisasi yang jumut, yang mandek, yang statis, tetapi dinamis. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, di Muhammadiyah ada hal-hal yang baru, itu pasti akan terjadi. Apakah pembaharuan metodologi dan sebagainya, pasti akan terjadi. Kemudian yang pada pasal 4 ayat 2 itu Muhammadiyah berasaskan Islam, ya, berasaskan Islam. Kemudian pada pasal yang kelima tentang lambang, lambang Muhammadiyah adalah matahari yang bersinar utama 12. Di tengah-tengah bertuliskan Muhammadiyah dan dilingkari dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa harus matahari bersinar 12? Ya, seperti yang ada di mimbar. Matahari bersinar 12 itu memancarkan cahaya kehidupan ke seluruh alam. Ya. Perlu kita lihat, mengapa harus menggunakan matahari? Karena ini adalah pencerah. Berangkat dari kejumutan untuk dicerahkan. Ya. Oleh karena itulah penuh makna. Pencerahan kehidupan, pencerahan yang dikembalikan kepada ajaran yang semestinya. Karena sebelumnya Muhammadiyah itu, sebelum berdiri masyarakat kita itu, keislamannya bercampur dengan ajaran-ajaran nenek moyang yang cenderung keluar dari mengesahkan Allah. Itulah sebabnya perlu dicerahkan kembali, dikembalikan pada ajaran yang semula, yaitu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Para jamaah rahimakumullah, kemudian pada bab yang ketiga, maksud dan tujuan serta usaha. Di pasal 6, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Siapa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu? Ya masyarakat Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak dicampur dengan yang lain. Diharapkan kita semuanya bisa kembali kepada jalan yang sebenar-benarnya, yaitu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Dan itu semuanya bisa kita cari di sekian banyak literatur yang sudah tersedia, apalagi di era digital pada saat ini. Pada pasal 7 tentang usaha, pasal 7 ini ada 3 ayat, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, untuk mencari maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan, di segala bidang kehidupan, dalam rangka mengusahakan kualitas manusia, maka sektor pendidikan itu menjadi ujung tombak. Dalam rangka bagaimana mengentas kemiskinan, didirikanlah lembaga peduli pada orang-orang miskin yang kita kenal dengan PKU itu. Dalam metamorfosanya ada PKU, kemudian menjadi PKS, dan seterusnya. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang paham tentang agama, maka bagian-bagian ada kewajiban, misalnya ada majelis tabligh dan seterusnya. Pada ayat yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga itu adalah nanti akan menjelaskan tentang anggaran dasar itu. Kemudian yang ayat 3, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha dan program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pada bab 3 maksud dan tujuan serta usaha yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Para jamaah rahimakumullah, mari kita sedikit demi sedikit kita bedah anggaran dasar ini, agar kita nanti dalam melaksanakan roda perserikatan itu tidak banyak atau menekan seminimal mungkin penyimpangan-penyimpangan. Maka kita harus paham agar kita sekalian bisa mencapai tujuan dan harapan yang dimaksud oleh para pendiri perserikatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kembali semuanya itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.